Masih dari kawasan Benteng Forvander Kavelen nomor 1 Batu Sangkar 102,5 Luhak Nantu FM. Halo adik-adikku sayang, dimanapun kalian berada di pagi hari ini. Gimana? Udah siap adik-adik kakak kalian untuk belajar pagi ini deh? Ya mudah-mudahan udah siap ya. Alat-alat tulisnya juga udah siap. Adapun pagi ini yang akan memberikan pelajaran untuk adik-adik adalah Ibu Ismarleni ya, Ibu Ismarleni SPDI atau yang akrab disapa Ibu Leni. Nah, adapun ibu kita ini tempat tanggal lahirnya di Bukit Gombak 28 Juli 1979. Alamat Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Limakaum. Nah, merupakan PNS ya. Jadi bisa dihubungi Ibu Leni ini di 0821 6990 5597. Nah, untuk pengalaman kerja tahun 2003 sampai 2010 SD IT Kurata Ayun, kemudian tahun 2010 sampai 2017 SD Negeri 02 Padang Ganting, dan tahun 2018 sampai sekarang mengajar di SD Negeri 22 Baringin. Nah, adapun untuk pagi hari ini akan memberikan pembelajaran ya, materinya tentang sholat. Bagus ya. Nah, dan juga nanti jabaran materinya, pengertian sholat, pentingnya sholat, lagu tentang sholat, hikmah sholat, macam-macam sholat, sholat wajib, sholat sunat, kemudian rukun sholat dan praktik sholat. Wah, adik-adik, materinya bagus sekali ya. Jadi untuk itu tetap simak sampai akhir program ini. Nah, ya, terlebih dulu sebelum kita langsung ini belajar di pagi hari ini, kakak Alin juga mau salam-salam dulu ini kepada bapak-bapak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu kita ya, yang juga memberi support ini, memberi semangat untuk ibu guru Ibu Ismarleni ini mengajar di pagi hari ini. Dan tentunya juga memberi semangat kepada adik anak-anak ya, anak-anak yang di rumah ini. Jadi bapak-bapak ini dan bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini ingin anak-anak di rumah selalu semangat. Dan dengan program belajar online Guru On Air ini akan menambah ilmu tentunya di masa pandemi ini. Selamat pagi Bapak kita yang selalu hadir ini. Aduh, Nialin senang sekali ya. Bapak Bedrul SPDMM ini merupakan kasih kurikulum ya di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Selamat pagi Pak Bedrul, selalu semangat ya, dan salam bahagia selalu, mudah-mudahan selalu dengan kondisi sehat walafiat endangnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Kepala Sekolah Ibu Eni Rosda SPDSD. Ya, dan Ibu PPAS Darmayanti SAG ya. Iya, baik adik-adik, langsung saja kita ya dengan pembelajaran pagi hari ini. Iya, bersama Ibu Ismarleni SPDI ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik anak ibu semuanya yang ada di rumah, selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada hari ini khusus kelas 3 bersama Ibu Ismarleni SPDI dari SDN 22 Baringin. Ya, di bawah binaan Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Eni Rosda SPDSD, kemudian Pengawas Pendidikan Agama Islam Ibu Darmayanti SAG serta Bapak Yurnafis SPD sebagai pengawas TKSD. Anak-anak ibu semuanya, pada hari ini tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghirup udara segar pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah saat ini. Kemudian salawat beserta salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada contoh dan tauladan kita, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak ibu, pada hari ini sebelum belajar seperti biasanya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, anak ibu, seperti yang disampaikan oleh Kak Alin tadi bahwa pelajaran kita pada hari ini yaitu di kelas 3 tentang sholat. Nah, adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu menjalankan sholat secara tertib, kemudian menunjukkan sikap hidup tertib sebagai implementasi dari pemahaman ibadah sholat. Selanjutnya, memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Selanjutnya anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak ibu mengetahui tentang sholat, anak ibu dapat mengetahui arti sholat. Kemudian setelah itu anak ibu dapat menjalankan sholat secara tertib. Dan selanjutnya anak ibu dapat memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Baik anak ibu semuanya, sebagaimana yang kita ketahui, sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Namun, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, anak ibu, mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau dia tidak sholat dia meruntuhkan agama? Bukankah agama ini tetap tegak walaupun ada yang tidak sholat? Anak ibu, orang yang tidak sholat berarti dia meruntuhkan agama pada dirinya sendiri. Tapi orang yang sholat, dia menegakkan agama pada dirinya sendiri. Sholat tiang agama, kalau tiang agama itu berarti ibaratkan rumah. Kalau seandainya rumah bisa dia tegak berdiri, pasti ada tiangnya. Nah, kalau tiangnya tidak ada, maka rumah itu tidak akan bisa berdiri dengan bagus. Tidak bisa tempat berteduh. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita tidak sholat, berarti tiang dalam hidup kita sudah tidak ada. Anak ibu semuanya, sekarang kita melihat pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Kenapa doa, Bu? Ya, kenapa doa arti sholat itu? Karena setiap untayan kata yang kita ucapkan ketika sholat itu adalah kata-kata yang berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Contohnya, dalam surat Al-Fatihah ada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya apa, anak ibu? Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku memohon pertolongan. Jadi kita meminta kepada Allah pada saat itu. Kita berdoa kepada Allah. Ada lagi lanjutannya. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, anak ibu? Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Itu artinya kita berdoa. Kemudian kita lihat lagi, ya, ketika kita duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, kita membaca, ibu yakin anak ibu pasti sudah tahu ya. Karena ketika kelas 2 sudah belajar juga bacaan sholat ya. Ketika duduk antara dua sujud, anak ibu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah doa anak ibu. Kenapa doa? Karena artinya anak ibu ya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Berarti kita berdoa kepada Allah. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah kedudukanku. Warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Jadi anak ibu, itu semua adalah untayan-untayan doa yang kita ucapkan ketika kita melaksanakan sholat. Nah, itulah makanya kenapa sholat itu artinya doa. Jadi, kalau ada kita yang sholatnya cepat-cepat atau tidak tenang, berarti kita berdoa kepada Allah tidak sungguh-sungguh, nak.
Tapi kalau orang beruntunglah orang yang sholatnya dengan tenang, ya, dengan khusyuk. Berarti dia meminta kepada Allah dengan sesungguh hatinya, sepenuh hatinya, agar Allah mengabulkan semua doa-doanya itu. Nah, anak ibu semuanya, itulah yang menunjukkan kenapa sholat itu artinya doa, ya. Itu secara bahasa. Kemudian sholat secara istilah. Nah, sholat secara istilah artinya adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Jadi anak ibu, sholat itu adalah ibadah yang tersusun, ya, dari beberapa perkataan dan perbuatan. Jadi tidak sembarangan anak ibu, ya. Sholat itu susunannya sudah ada. Mulai dari takbir sampai salam. Kemudian apa yang dibaca ketika sholat itu juga sudah ada tuntunannya. Tidak bisa dibuat-buat sendiri. Nah, nanti kita akan melihat ya bagaimana sholat yang betul itu, ya. Nah, kemudian anak ibu, sholat merupakan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah yang lain. Nah, sebab perintah sholat ini anak ibu langsung diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara, ya, tanpa perantara dari malaikat Jibril. Nah, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kita sudah tahu ya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ya, Rasulullah menjemput perintah sholat langsung ke Sidratul Muntaha. Jadi sholat ini istimewa ya anak ibu, ya, perintah Allah yang langsung ya anak ya dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Nah, anak ibu semuanya, perintah sholat ini juga dapat, ya, kita lihat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Ibu yakin semua kita sudah hafal dengan surat Al-Kautsar ya nak ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Nah, perintah sholat dalam surat Al-Kautsar ini terdapat pada ayat kedua, yaitu apa nak? Ayat kedua yang kita baca tadi, fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya itu nak? Artinya adalah maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, anak ibu, perintah sholat ini, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, ya. Kemudian anak ibu, selain itu dalam melaksanakan sholat, ya, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, artinya adalah sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Jadi anak ibu, seperti yang ibu sampaikan tadi, ya, dari pengertian sholat, dia perbuatan yang sudah diatur. Jadi kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana, ya, kamu melihat aku sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita melihat Nabi sholat, Bu? Sedangkan Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Nah, anak ibu, ya, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya sahabat-sahabat Nabi, ya. Dan sahabat-sahabat beliau, ya, Nabi mencontohkan bagaimana Nabi sholat dan dilihat oleh para sahabat Nabi. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, ya, sahabat Nabi juga mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Sampai kepada kita saat ini, nak. Sampai kepada kita saat ini, kita mengetahui bagaimana cara sholatnya Nabi yang betul. Nah, jadi jangan sampai salah ya nak. Cara pelaksanaan sholat kita itu harus sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik anak ibu semuanya ya. Pasti ibu yakin anak ibu yang berada di rumah pada saat ini tadi sudah sholat subuh ya nak ya. Nah sekarang kita menyanyi dulu ya lagu tentang sholat kewajibanku. Ini ada dalam buku BSE ya nak ya. Silakan melihat buku paketnya halaman 61. Kita bernyanyi bersama ya tentang sholat. Ayo kita sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertaubat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Jadi anak ibu, itulah lagunya ya, lagu tentang sholat kewajibanku. Ini ada dalam buku paket kita, buku BSE halaman 61. Nanti bisa anak ibu ulang-ulang di rumah ya, isinya sangat bagus sekali. Sholat ya yang 5 waktu. Agar tidak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat itulah bukti taat. Siapa yang tidak sholat, rugilah di akhirat. Kemudian, sholat itu kewajiban kita, melakukan sholat pengabdian kita kepada Allah, memohon ampunan dan selalu bertaubat. Dan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti anak ibu, yaitu tentang sholat ya. Baik anak ibu semuanya, ya ibu yakin anak ibu ya pasti sekarang sudah siap-siap untuk menerima pertanyaan dari ibu. Nah dari yang ibu sampaikan tadi ya sebelum break ya anak ibu akan berikan pertanyaan ya, siap-siap ya. Anak ibu yang mau bertanya ya silakan hubungi di nomor HP kita Radio Luhak Nantuo yaitu 0813 66 68 1359. Ibu ulangi ya. Bagi yang ingin bertanya, bagi yang ingin menjawab pertanyaan di nomor HP 0813 66 68 1359. Baik anak ibu semuanya, ibu sudah menyiapkan pertanyaan. Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan ibu, silakan siap-siap di HP-nya ya. Oke, pertanyaan pertama. Sholat adalah rukun Islam keberapa? Silakan anak ibu yang sudah dapat. Sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Iya, assalamualaikum sayang. Tolong. Iya anak ibu, radionya dijauhkan dari HP-nya ya nak. Ya bu. Iya, dengan siapa di mana ini nak? Aulia Asmarani. Aulia Asmarani dari SDN 035 Kaum. Masya Allah, Aulia Asmarani dari SDN 035 Kaum. Ibu ulangi pertanyaannya ya nak. Sholat adalah rukun Islam yang keberapa nak? 2. Pintar Aulia, 100 buat Aulia ya, alhamdulillah. Terima kasih Aulia. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Betul ya nak ya. Oke Aulia. Baik. Nah, assalamualaikum nak. Baik anak ibu semuanya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap bagi anak ibu yang ingin menjawab pertanyaan ibu. Siapkan tangannya ya di HP ya. Sebutkanlah pengertian sholat secara bahasa. Sebutkanlah pengertian sholat secara bahasa. Halo, assalamualaikum nak.
Iya, Assalamualaikum, dengan siapa ini nak? Nama saya Andrea Al-Fatir, Bu. Andri Al-Fatir, tolong radionya jauhkan dari HP ya nak. Iya, namanya Andrial Fatir. Andrea Al-Fatir, Bu. Andrial Fatir, dari mana nak? SD berapa sayang? Dari SDN 12 Parambahan, Bu. Dari SDN 12 Parambahan. Iya, Fatir. Fatir panggilannya nak. Andre, Bu. Oh iya, Andre. Ibu ulangi pertanyaannya ya nak sayang ya. Sebutkanlah pengertian sholat secara bahasa. Silakan Andre, yang ibu terangkan tadi sayang. Merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Iya, pengertiannya apa sayang? Apa artinya sholat itu nak? Sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, pintar Andre ya, pintar Andre. Terima kasih Andre ya. Alhamdulillah 100 buat Andre ya. Baik anak ibu semuanya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap-siap lagi tangannya di HP sayang. Pertanyaan ketiga ya. Sebutkan bunyi surat Al-Kautsar ayat 2. Silakan anak ibu, bunyi surat Al-Kautsar ayat 2 yang memerintahkan tentang sholat. Ayo silakan anak ibu yang mau menjawab. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Dengan siapa di mana ini nak? Aulia Khairani, Bu, dari SD 19 Parambahan, Bu. Aulia Khairani dari SDN 19 Parambahan. Iya sayang, terima kasih sudah menelpon ya nak ya. Dengarkan pertanyaan ibu nak. Sebutkan bunyi surat Al-Kautsar ayat kedua. Silakan Aulia. Fasolli bi rabbika wanhar. Iya pintar Aulia ya, 100 buat Aulia. Fasholli li rabbika wanhar. Iya pintar. Salam, Bu, untuk Bu Dini, Bu. Iya, salam untuk Bu Dini ya. Terima kasih sayang sudah menelpon ya. Dan guru SD 19 Parambahan, Iya, Bu. salam buat Bu Dini dan guru SD 19 Parambahan. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semuanya, ya, masih ada pertanyaan ibu lagi ya. Silakan bagi anak ibu yang mau menjawab pertanyaan ibu, siap-siap tangannya di HP ya, Nak. Ya, pertanyaan ibu adalah sebutkan arti dari fasholli li rabbika wanhar. Sebutkan arti dari fasholli li rabbika wanhar. Nah, silakan anak ibu yang mau menjawab. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam sayang. Dengan siapa di mana ini nak? Konita dari SDN 04 Baringin, Bu. Iya, Konita dari SDN 04 Baringin ya nak ya. Ibu ulangi pertanyaannya ya sayang ya. Ya, Bu. Sebutkan arti dari fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya pintar, 100 buat Konita ya dari SDN 04. Buat Bu Citra, Masya Allah. guru-guru SDN 04 Baringin dan teman-teman, Iya, subhanallah. Konita sudah rindu sekali dengan guru-gurunya. Salam buat guru-guru SDN 04 Baringin dan juga teman-temannya. Alhamdulillah ya nak ya. Mudah-mudahan Ya, gurunya Bu. juga mendengar hari ini ya nak ya. Baik, terima kasih Konita sudah menelpon sayang ya. Sama-sama, Bu. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak ibu semuanya, kita lanjut lagi ya. Bagi anak ibu yang mau menjawab pertanyaan, siap-siap tangannya di HP-nya, Nak. Ya. Pertanyaan ibu adalah sebutkan macam-macam sholat.
Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak ibu, tolong sayang radionya dijauhkan dari HP ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Dari siapa ini dan di mana nak? Raihan dari Tia Rolando, Bu. Iya Raihan. Dari SD mana nak? SD 19 Parambahan, Bu. Subhanallah. Masih Parambahan ya Raihan dari SDN 19 Parambahan. Raihan, dengarkan pertanyaan ibu ya nak. Sebutkan macam-macam sholat. Salat fardu dan salat sunat, Bu. Iya pintar, 100 buat Raihan. Walaupun ibu belum menerangkan ya, tapi pertanyaan ini sudah ada. Raihan pintar ya nak ya, 100 buat Raihan ya. Alhamdulillah, betul ya nak ya. Terima kasih Raihan Bu, ya. titip salam Bu Dini, Bu. Iya, titip salam buat Bu Dini di SDN 19 Parambahan. Iya, Rehan juga sudah rindu sama ibu gurunya, sama teman-temannya ya. Semoga ibu gurunya juga mendengar. SD 19 Parambahan. Iya, buat guru SDN 19 Parambahan. Semoga gurunya mendengarkan hari ini ya nak ya. Untuk Ibu. Iya, untuk ibu ya juga. Terima kasih sayang Rehan ya. Terima kasih Rehan sudah menelpon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semuanya ya, kita masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan ya anak ibu ya? Ya, bagi anak ibu yang membaca bukunya pasti dia sudah tahu jawabannya ya. Sekarang siap-siap lagi tangannya di HP nak. Ibu akan berikan pertanyaan selanjutnya. Sebutkanlah jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Sebutkanlah jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Silakan anak ibu yang bisa menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Dengan siapa dan di mana ini nak? Konita dari SDN 04 Baringin, Bu. Konita dari SDN 04 Baringin tadi juga sudah menjawab ya nak sayang ya? Ya, Bu. Iya Konita ya, cepat tangannya di HP ya nak ya. Ya pintar Konita sayang. Dengarkan Ya, Bu. lagi pertanyaan ibu ya nak ya. Iya, Bu. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Silakan 17, Konita. Bu. Iya, pintar 17 Konita. rakaat, 17 rakaat. Subhanallah ya, pintar sekali anak ibu ya. Konita dari SDN 04 Baringin ya. 100 buat Konita. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama nak. Terima kasih juga sudah menelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semuanya, tadi kita sudah pertanyaan ya, menjawab pertanyaan untuk anak ibu ya. Sekarang ibu lanjutkan materinya ya. Ibu lanjutkan materinya tentang hikmah sholat. Anak ibu, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Apalagi sholat ya nak ya. Sholat adalah tiang agama ya. Sholat ya yang akan memberikan hikmah yang banyak sekali manfaatnya jika kita laksanakan dengan sempurna ya, memenuhi syarat dan rukun ya, kemudian khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ibu, sekarang kita akan melihat hikmah salat. Di antaranya adalah yang pertama ya, salat itu hikmahnya adalah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Jadi anak ibu ya, Allah memberikan kita nikmat hidup, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita tubuh yang indah, wajah yang cantik, kemudian Allah juga berikan kita akal ya. Semuanya itu perlu kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Dengan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam ya nak ya.
Nah, jadi dengan kita sholat, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian, ya, hikmah sholat itu membawa ketentraman hati dan jiwa. Jadi anak ibu, orang yang sholat, hatinya akan merasa tentram, ya, dan nyaman, dan jiwanya juga akan merasa tentram, nak. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah, ya. Jadi orang yang biasa sholat dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk, maka dia akan merasakan ketentraman dalam hatinya dan jiwanya, ya. Kemudian anak ibu, yang ketiga hikmah sholat adalah membina kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan, ya. Di mana kita bisa lihat ini, nak? Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, kita lihat banyak saudara-saudara kita seakidah di sana, ya. Kita bersama-sama berjamaah, ya. Ada kebersamaan, ada persaudaraan, kemudian ada persatuan, ya. Kemudian anak ibu, yang keempat, hikmah sholat ini adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi anak ibu, kalau anak ibu rajin sholatnya, sholat dengan tenang, dengan khusyuk, maka Allah pasti akan melindunginya. Kalau ada orang yang berniat tidak baik kepadanya, Allah sudah mencegahnya, nak. Kenapa? Karena hikmah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang ingin berniat membuli dia di sekolah atau tidak mau berteman dengannya, Allah sudah langsung mencegahnya. Kenapa, nak? Karena dia rajin sholat. Jadi, nak, tidak ada ruginya kita sholat itu. Ya, jadi kalau kita sholat, Allah melindungi kita. Allah mencegah orang-orang untuk berbuat jahat kepada kita. Itu kalau sholatnya khusyuk, tenang, dan baik, ya, nak, ya. Nah, kemudian saat juga melatih pembinaan disiplin diri. Bagaimana yang disiplin, ya? Ketika sudah masuk waktu sholat, anak ibu yang sholat main, maka dia cepat-cepat ketika dia mendengar suara azan, dia langsung sholat. Itu berarti dia sudah disiplin terhadap dirinya, ya. Jadi sudah melatih kita, ya, untuk pembinaan disiplin diri. Kalau orang yang terbiasa sholat 5 kali sehari semalam, maka dia akan disiplin dengan hidupnya. Jadi anak ibu sayang, mulai dari kecil ini, nak, ya, biasakan sholat 5 kali sehari semalam agar kita disiplin terhadap diri kita. Nah, anak ibu semuanya, tadi ibu sudah berikan pertanyaan, ya, nak, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ilmunya. Ada 2 macam sholat. Nah, ada 2 macam sholat. Yang pertama, tadi sudah dijawab oleh anak ibu, ya. Sholat apa itu? Sholat fardu, ya. Sholat fardu itu yaitu sholat yang hukumnya wajib dilakukan dan bila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa. Dikerjakan 5 kali sehari semalam sebanyak 17 rakaat, ya. Dengan perinciannya, ya, nak. Bagaimana yang 17 rakaat itu, ya? Kita lihat. Yang pertama, sholat subuh, ya. Sholat subuh ada berapa rakaat, nak? 2 rakaat, ya. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian sholat asar 4 rakaat. Dan selanjutnya sholat maghrib 3 rakaat. Dilanjutkan dengan sholat di malam hari yaitu sholat isya. Sholat isya kita lakukan berapa, nak? 4 rakaat. Jadi jumlah keseluruhan adalah 17 rakaat. Jadi yang ini wajib, ya, nak, ya. Jangan pernah kita tinggalkan. Kenapa? Karena sholat 5 kali sehari semalam, ya, itu adalah sholat fardu, sholat yang wajib kita lakukan. Nanti anak ibu ada lagi sholat sunnah namanya, ya. Tadi sholat fardu, yang kedua sholat sunnah, ya. Sholat sunnah ini yaitu sholat yang dianjurkan untuk melakukannya.
Nah, apabila dikerjakan, kita akan mendapat pahala. Dan apabila tidak dikerjakan, kita tidak akan berdosa. Jadi anak ibu, ya, sholat sunnah ini dikerjakan, kita akan dapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan, kita tidak akan berdosa. Apa saja itu, nak? Ya, ada banyak macam sholat sunnah ini, sayang. Nah, di antaranya sholat sunnah itu adalah sholat, ya, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi seperti apa sholat tahiyatul masjid ini, Bu? Ketika kita dalam perjalanan, kita mau sholat ke masjid, ya, kita sholat tahiyatul masjid dulu, nak, ya. Kita berwudu, kemudian kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Ketika kita memasuki masjid, kita sholat tahiyatul masjid dulu. Ini hukumnya sunnah, nak. Kalau kita kerjakan, kita berpahala. Tapi kalau tidak kita kerjakan, kita tidak akan berdosa, ya. Nah, sebaiknya kita kerjakan. Kenapa? Karena ini juga sholat sunnah itu, yaitu sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu yang mana? Ya, kita sudah belajar ketika kelas 2 ya, nak. Ya, misalnya yang pertama itu ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh, kita sholat sunnah rawatib dulu. Sebelum subuh 2 rakaat, ya. Kemudian sebelum zuhur, kita sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah zuhur, kita sholat sunnah juga 2 rakaat. Kemudian sebelum asar, ya, sebelum melaksanakan sholat fardu, kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat isya, ya, nak, ya. Ketika sholat isya, sebelum sholat isya, kita sholat sunnah dulu, sholat. Ada namanya sholat tarwih. Nah, yakin ini semua anak ibu mungkin pernah mengalami ini, ya, kecuali kemarin, ya, nak, ya, Ramadan kemarin ada masjid sholat sunnah yang kita lakukan Ramadan, ya. Kalau di luar bulan Ramadan gimana, Bu? Boleh kita sholat tarwih? Tidak, nak. Ini waktunya khusus. Adanya dilaksanakan hanya di bulan Ramadan, ya. Jadi sholat sunnah tarwih itu hukumnya sunnah, ya, nak, ya. Kalau kita kerjakan, pahalanya akan banyak sekali, nak. Karena ini dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kalau tidak kita kerjakan gimana, Bu? Misalnya kita sakit, terbaring di rumah sakit, Bu. Kita tidak bisa sholat tarwih. Rasanya sedih sekali. Tidak apa-apa, nak. Jangan sedih. Karena ini hukumnya sunnah, ya. Kemudian sholat sunnah lagi, di antaranya adalah sholat id. Ya, sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, nak, ya. Itu juga termasuk sholat sunnah. Masih banyak lagi, sayang, ya. Sholat duha, sholat tahajud, ya. Itu juga termasuk sholat sunnah, ya. Baik, anak ibu semuanya, ya. Itulah macam-macam sholat. Nah, anak ibu, sekarang kita istirahat dulu, ya, sayang. Nah, dari ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Ismarleni, ya. Kita beri sejenak, ya, adik-adik. Boleh istirahat dulu. Iya, namun jangan kemana-mana, ya, sayang, ya. Nanti kita lanjutkan kembali di posisi 9:05 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar setia dimanapun berada.
Saat ini, iya siap-siap kembali ya kita untuk menerima pembelajaran tentunya masih bersama Ibu Guru kita Ibu Ismarleni SPDI atau Ibu Leni. Oke, siap-siap ya Dek ya. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Leni. Silakan Ibu Leni. Ya, terima kasih Uni Alin. Ya, anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali anak ibu pelajaran kita. Ya, kita sambung kembali. Tadi kita sudah break dulu, kita sudah istirahat. Nah, anak ibu semuanya, alhamdulillah ya, ibu yakin mudah-mudahan anak ibu pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak ibu semuanya, pada saat ini ya, sebelum kita masuk materi sholat, kita ulang lagi lagu kita tadi ya. Silakan lihat di buku BSE-nya, buku paket BSE yang dipinjamkan di sekolah ya nak ya, halaman 61 ya. Baik, mari kita nyanyikan lagunya bersama nak. Anak ibu di rumah, ibu di sini. Ayo ibu pandu ya. Ayo kita sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertaubat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Nah, anak ibu semuanya, ya, ibu yakin dengan sering kita ulang, pasti mudah kita menghafalkan lagu ini, anak ya. Baik anak ibu, kita masuk pelajarannya, kita sambung kembali. Selanjutnya pelajaran kita yaitu tentang rukun sholat, ya. Nah, anak ibu semuanya, rukun sholat adalah hal-hal yang harus ada ketika mengerjakan sholat. Jadi tidak boleh tidak ada ya nak ibu ya. Hal-hal yang harus ada ketika mengerjakan sholat. Jika salah satu rukun ini tidak dilaksanakan, maka sholatnya akan batal dan tidak sah. Ya, jadi sholatnya kalau kita tidak lakukan rukun sholat ini, maka sholat kita akan batal atau tidak sah ya. Jadi rukun sholat ini ya nak ya disyariatkan dalam Islam. Jadi harus ya nak ya, harus ada. Nah, apa itu rukun sholat ya? Ibu yakin anak ibu sudah ada baca buku, rukun sholat ini ada 13 anak ibu. Ya. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ya, rukun sholat itu adalah niat. Jadi niat ini harus ada nak. Ketika kita melaksanakan sholat, kita harus ada niat. Ya, niat kita baik di dalam hati kita baca atau kita ucapkan ya. Nah, seperti sebelum sholat subuh ya. Sholat subuh apa kita baca niatnya? Usolli fardhan subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian nanti sholat zuhur apalagi niatnya nak? Harus ada niat lagi. Kalau kita sholat zuhur kita baca lagi niatnya. Ya, kalau sholat subuh tadi rakaataini 2 rakaat, itu artinya sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu artinya nak. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, boleh dengan bahasa Indonesia ya. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita ikut imam, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala ya. Kemudian sholat zuhur anak ibu. Sholat zuhur tadi ada 4 rakaat ya. Niatnya berbeda lagi nak. Bukan rakaataini tapi ya, usolli fardhan zuhri. Kalau zuhur bahasa Arabnya zuhri. Kalau 4 rakaat bahasa Arabnya
arba'a raka'atin. Ya, jadi usolli fardon zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Kemudian sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ya, ada kesamaan dengan sholat zuhur tadi. Arba'a raka'atin. Ya, bacaannya apa nak? Usolli fardon asri. Kalau asar, asri. Arba'a raka'atin. Ya, 4 juga. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Jadi itu niatnya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia ya. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib ada berapa rakaat nak? Ada 3 rakaat. Jadi apa bahasa Arabnya kalau 3 rakaat itu? Salasa. Nah kalau kita niatkan pakai bahasa Arab ya. Usolli fardon maghribi. Maghrib itu bahasa Arabnya maghribi ya nak ya. Usolli fardon maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala ya. Kemudian kita sholat isya ya. Kalau sholat isya niatnya apa? Usolli fardon isya'i arba'a raka'atin. 4 lagi nak ya. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi anak ibu sayang ya, itu bacaan-bacaan niat sebelum kita sholat. Ya, berbeda sholatnya, berbeda juga niatnya. Sholat subuh, kita niat sholat subuh. Sholat zuhur, kita baca niat sholat zuhur. Kalau kita sholat asar, kita baca niat sholat asar. Begitu juga sholat maghrib. Ya, sholat maghrib 3 rakaat, baca niat sholat maghrib. Dan sebutkan jumlah rakaatnya 3 rakaat. Dan juga sholat isya. Jadi anak ibu, perlu ini anak ibu ketahui anak ya. Niat itu harus ada. Ya, kita baca niatnya. Boleh di dalam hati, boleh juga kita ucapkan. Ya anak ya. Baik, selanjutnya. Rukun sholat itu yang pertama tadi niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ya, jadi kalau anak ibu mampu berdiri, berdiri. Ya, sholatnya berdiri. Ya, berdiri tegak lurus ya. Kalau kita mampu. Tapi kalau anak ibu tidak mampu berdiri, misalnya kakinya sakit. Ya, dalam keadaan sakit, kakinya tidak bisa berdiri. Boleh anak ibu duduk. Ya nak ya. Jadi tidak harus dipaksakan, harus berdiri juga tidak. Mungkin anak ibu sedang sakit ya. Kemudian sedang dirawat di rumah sakit, ya tidak bisa dia berdiri. Duduk sholatnya. Tapi ada juga yang tidak bisa duduk. Dia hanya bisa terbaring di rumah sakit. Dia tidak ingin ketinggalan sholatnya. Dia seorang anak yang soleh ya. Dia tidak pernah ketinggalan sholatnya. Dia ingin melaksanakan sholat. Bagaimana caranya bu? Tidak bisa berdiri? Boleh berbaring ya nak ya. Jadi anak ibu semuanya tidak ada paksaan, yang tidak boleh itu tidak sholat ya. Jadi sholat itu wajib, tidak bisa kita berdiri, boleh kita duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, kita bisanya cuma berbaring, boleh sambil berbaring ya nak ya. Jadi itu rukun sholat yang kedua ya. Yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu. Kemudian yang ketiga ya, rukun sholatnya membaca takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Membaca Allahu Akbar. Ya, tangan kita diangkat ke atas, kita baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram anak ibu. Ya. Kalau tidak dibaca, tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Jadi, jangan lupa ya nak ya. Rukun sholat ini harus teratur ya nak ya. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, kita membaca surat Al-Fatihah ya. Ibu yakin semua anak ibu pasti sudah hafal surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena sejak kecil, sejak di TK sudah diajarkan sama guru TK-nya ya, membaca surat Al-Fatihah ya. Bahkan ada anak-anak ibu yang sudah masih umur 3 tahun, dia sudah hafal surat Al-Fatihah ya nak ya.
Jadi membaca surat Al-Fatihah termasuk kepada rukun solat. Rukun solat yang keberapa nak? Yang keempat ya nak ya. Nah yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Apa rukun solatnya? Yaitu ruku ya. Nah, anak ibu yakin semua anak ibu pasti tahu ruku ya. Kalau belum tahu bagaimana gerakan ruku, bisa dilihat dari buku BSE-nya halaman 65 ya nak ya. Ya di buku paket kita ada. Nah ruku, apa yang kita baca ruku ya? Ada bacaannya ya nak ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya nak ya. Jadi yang kelima yaitu ruku. Kemudian setelah ruku apa lagi nak? Yang keenam rukun salat yaitu iktidal ya. Iktidal ya. Kita dari ruku berdiri itu namanya iktidal nak. Ya, iktidal kita membaca sami'allahu liman hamidah ya. Ada lagi sambungannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu bacaan iktidal ya. Nah, jadi anak ibu, yang keenam itu rukun salat kita yaitu iktidal. Kemudian yang ketujuh sujud. Ya nak ya. Sujud. Nah, selanjutnya setelah sujud, apalagi duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini anak ibu sayang, tadi sudah ibu sampaikan ya. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Anak ibu sayang, itu artinya semuanya doa kita kepada Allah. Jadi solat itu artinya doa ya nak. Tadi sudah ibu sampaikan. Nah di duduk antara dua sujud ini nak, kita berdoa kepada Allah. Ya, setiap gerakan-gerakan solat kita itu kita pelan, kita baca, kemudian kita baca bacaannya dengan lambat. Mengharap Allah akan mengabulkan bacaan-bacaan kita itu, doa-doa kita itu. Jadi anak ibu ya, perlu kita tahu nak apa arti bacaan kita itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah segala dosaku, ya Allah ampuni aku. Itu artinya nak. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku ya. Ya, jadi anak ibu semuanya itu ada artinya. Wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Ya, warzuqni, ya Allah lapangkanlah rezekiku. Itu artinya nak, kalau setiap hari kita berdoa kepada Allah, setiap hari kita meminta kepada Allah melalui solat kita anak ibu, dengan khusyuk, dengan tenang, ibu yakin Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi anak ibu, rugi orang yang tidak solat, rugi orang yang cepat-cepat solatnya. Kalau dia cepat solatnya, ya asalkan cepat aja siapnya solatnya itu, ya cepat-cepat saja gerakannya, bacaannya dibaca cepat-cepat, itu rugi nak. Kenapa? Karena ketika kita solat itu persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Allah, baca bacaan solat itu yang diulang-ulang terus. Jadi kalau kita ulang-ulang terus setiap hari nak, yakinlah Allah pasti akan mengabulkannya. Kenapa nak? Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan mengabulkan doa-doa hambanya. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka aku akan jawab doa-doamu. Jadi anak ibu, ya, lakukanlah solat itu dengan tenang, karena dalam solat itu, dalam perkataan yang kita baca dalam solat itu adalah doa kita untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak ibu, yang ke-9 rukun solatnya adalah duduk tasyahud akhir ya. Dan selanjutnya yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Apa itu Bu tasyahud akhir? Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah, ibu yakin ya, ini namanya saja yang bagi anak ibu aneh, tapi bacaannya pasti anak ibu sudah dapat ya. Bacaannya adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, itu bacaannya anak ya. Assalamualaikum. Ya, itu sambungannya sampai ke ujungnya nak ya. Itu bacaan tasyahud
akhir ya. Selanjutnya yang ke-10 membaca salawat Nabi ya. Ibu yakin semua anak ibu pasti sudah dapat bacaan salawat Nabi ini. Ya nak ya. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu membaca salawat Nabi ya nak ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Salam ya nak ya. Jadi rukun sholat yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Kalau sudah selesai sholatnya, kita salam ke kanan, kemudian salam ke kiri ya. Dan yang ke-13 adalah tertib ya. Jadi anak ibu, itulah rukun sholat yang 13 yang harus ada pada kita yang melaksanakan sholat. Jadi kalau anak ibu melaksanakan sholat, semuanya itu harus tertib. Tidak boleh sesuka hati kita. Oh misalnya saya mau sholat, niatnya nanti saja. Saya takbiratul ihram saja dulu, saya tidak pakai niat. Itu tidak boleh nak. Kenapa? Karena kalau tidak ada niat, jadinya sholat kita tidak sah ya. Nah, kemudian atau kita acak, kita maunya sujud aja langsung, tidak usah berdiri dulu, atau kita baca selawat aja langsung. Tidak boleh nak, karena aturan sholat itu sudah ada. Ya, aturannya sudah ada. Dimulai dari niat, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian harus tertib ya. Kalau tidak tertib, sholatnya tidak sah. Tidak boleh diacak-acak dan bacaannya pun sudah ada. Jadi anak ibu semuanya ya, ibu yakin ya nak ya. Semua anak ibu kalau kita memahami ya nak, ini penting buat kita anak ibu ya. Mulai dari kecil ini sampai kita besar nanti, sampai kita dewasa, sampai kita jadi orang tua nanti anak ibu ya. Kenapa nak? Karena pelajaran sholat itu seperti itu saja terus. Rukun sholat ada 13 dan itu harus tahu kita. Ini akan kita bawa sampai mati nak. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi anak ibu. Jadi kalau kita belum dapat, kita pelajarilah dengan baik ya. Sekarang sudah banyak sumbernya. Ada buku ya nak ya. Kemudian juga ada yang diajarkan oleh ibu gurunya di sekolah ya. Nah anak ibu semuanya ya. Bagaimana keadaannya ya? Mudah-mudahan anak ibu tidak bosan ya. Baik anak ibu, supaya anak ibu tidak bosan, ibu akan buka pertanyaan lagi ya nak ya. Ibu ingin anak ibu semangat belajarnya ya nak ya. Oke anak ibu, siap-siap ya. Ibu akan kasih pertanyaan lagi supaya anak ibu tidak bosan ya. Nanti silahkan anak ibu kalau bisa menjawab pertanyaannya ya, tekan nomornya ke HP Radio Luhak Nantuo yaitu 0813 66 68 1359 ya. Ibu ulangi ya nak. 0813 66 68 1359 ya. Ibu berharap semua anak ibu bisa aktif dalam pembelajaran ini ya. Baik anak ibu, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, sebutkan rukun sholat yang pertama. Sebutkan rukun sholat yang pertama. Ya, silakan anak ibu yang sudah bersiap-siap di HP. Halo Bu. Halo sayang, assalamualaikum nak. Dengan siapa di mana ini sayang? Rahkul Amira Ramadhani dari SDN 07 Sungai Jambu, Bu. Rahul Afira Ramadhani. Dari Rahkul Amira Ramadhani, Bu. Rahul. Rahkul. Zahwa, Masya Allah, maaf ya. Rahkul. Siapa sayang? Maaf nak. Rahkul. Rahwa ya. Nah, Rahwa, ya panggilannya Rahwa sayang. Ya, Bu. Dari SDN 07, Bu. Dari SDN 07 Sungai Jambu. Iya sayang. Ibu ulangi pertanyaannya ya nak. Ya, Bu. Ya, Rahwa, pertanyaannya adalah sebutkan rukun sholat yang pertama.
Niat, Bu. Iya, pintar. Niat. 100 buat Rahwa. Ya. Terima kasih Rahwa. Ya, sayang. Ya, baik anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rahwa sudah menjawab pertanyaan Ibu, ya. Kemudian kita masuk pertanyaan yang kedua. Siap-siap anak Ibu ya di HP-nya. Pertanyaan kedua. Sebutkan rukun sholat yang ketiga. Sebutkan rukun sholat yang ketiga. Halo. Halo, assalamualaikum nak. Halo. Iya, assalamualaikum anak Ibu. Dengan siapa dan di mana ini sayang? Raihan Raditya Rolando, Bu. Raihan Raditya Rolando. Ya, dari SD berapa sayang? D19 Parambahan, Bu. Masya Allah, SD 19 Parambahan. Ya, anak Ibu sayang, dengarkan pertanyaannya ya nak. Ya, Bu. Sebutkan rukun sholat yang ketiga. Takbiratul Istirham. Takbiratul ikhram. Iya, pintar anak Ibu. 100 buat anak Ibu. Ya, terima kasih nak. Salam untuk Bu Rini, Bu. Oh iya, salam buat Ibu Rini ya, dan ibu-ibu di SDN 19. Bu Rini dan Kak Zainul. Iya, subhanallah ya, dapat salam ini ibu-ibunya. Mudah-mudahan ibu-ibunya juga ada di depan radio Dan saat ini. teman-teman, Bu. Iya, dan teman-teman SDN 19 Parambahan. Terima kasih nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam sayang. Baik anak ibu semuanya, kita lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ya. Sebutkan bacaan i'tidal. Sebutkan bacaan i'tidal. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Dengan siapa di mana ini nak? Saya Fajar Kurniawan dari SDN 04 Baringin. Fajar Kurniawan dari SDN 04 Baringin. Iya sayang Fajar. Ya, dengarkan pertanyaan Ibu ya nak. Sebutkan bacaan i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Iya, pintar Fajar. 100 buat Fajar. Ya, terima kasih Fajar dari SDN 04 Baringin. Ya, terima kasih ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya anak ibu yang ingin menjawab pertanyaan ibu, siap-siap tangannya di HP ya nak. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan bacaan duduk di antara dua sujud. Sebutkan bacaan duduk di antara dua sujud. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Dengan siapa di mana ini nak? Konita dari SDN 04 Baringin, Bu. Iya, Konita sayang dari SDN 04 Baringin. Terima kasih sudah menelpon nak ya. Sama-sama, Bu. Iya sayang, pertanyaannya dengarkan ya nak ya. Iya, Bu. Sebutkan bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Oh pintar, 100 buat Konita. Alhamdulillah, pagi ini sudah 3 kali menelpon ya nak ya. Support Ya, buat Bu. SDN 04 Baringin ya. Terima kasih Konita sayang. Sama-sama, Bu. Iya. Baik anak ibu semuanya ya. Satu lagi pertanyaan terakhir ya nak ya. Siap-siap tangannya di HP ya nak ya. Ini Konita yang paling beruntung hari ini ya. Dia bisa 3 kali masuk di antara banyak temannya yang ingin menelpon. Baik anak ibu, pertanyaannya adalah yang terakhir. Sebutkan rukun sholat yang ke-13. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini nak? Adelia. Ya, Bu, dari SDN 07 Baringin. Adelia dari SDN 07 Baringin. Ya, subhanallah Adelia. Dengarkan pertanyaan ibu ya sayang. Ya, Bu. Baik, pertanyaannya adalah sebutkan rukun sholat yang ke-13. Tertib.
Iya, pinter Adelia. 100 buat Adelia. Ya, terima kasih Adelia sayang dari SDN 07 Baringin ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Iya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semuanya, terima kasih atas keaktifannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan ya. Semoga ibu yakin ya anak ibu yang lain pasti juga ingin bertanya sama seperti ingin menjawab soal-soal yang ibu berikan sama seperti temannya yang lain ya. Terima kasih anak ibu sayang. Ya, baik anak ibu. Kita lanjutkan pelajarannya. Ya, pelajaran sholat ini nak untuk kita bawa mati ya nak ya. Sampai kita tua nanti ini penting juga buat kita. Jadi jangan bosan ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada praktek sholat. Ya, anak ibu. Biar memudahkan anak ibu, ya ibu yakin di depan anak ibu sekarang ada buku ya, ada buku paket ya, ada buku paket BSE yang dipinjamkan oleh sekolah kita ya nak ya. Jadi silakan lihat bukunya, kita akan melaksanakan praktek sholat ya, anak ibu ya. Praktek sholat ini yaitu bagaimana kita caranya melaksanakan sholat. Jadi, bagaimana praktek sholat itu? Yang pertama, anak ibu, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi kita sudah belajar rukun sholat, ya nak, 13, yang tidak boleh ada ketinggalan satupun dari rukun sholat itu. Sekarang praktek sholat, ya. Bagaimana praktek sholat ini? Yang pertama, anak ibu, kita berdiri tegak, ya, menghadap kiblat. Jangan hadapnya membelakangi kiblat, tapi menghadap kiblat. Dimanapun kita berada, kita harus tahu arah kiblatnya. Sekarang kan sudah canggih ya nak ya. Di HP kita itu sudah bisa diatur kemana arah kiblat. Itu bisa kita setting ya nak ya. Dimanapun kita berada, kita bisa tahu kemana arah kiblat kita. Jadi, yang pertama ya praktek sholat itu kita berdiri tegak menghadap kiblat ya, tidak boleh membelakangi kiblat ya nak ya. Kemudian yang kedua kita takbiratul ihram ya. Setelah kita berdiri tegak menghadap kiblat, kita takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar ya. Kita angkat tangan kita Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram ya nak ya, mengangkat tangan itu. Kemudian setelah itu, yang ketiga meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Jadi tangan kita letaknya juga ditentukan sayang. Dalam gerakan sholat ini antara pusar dan dada ya nak ya. Kita lipat, mana yang di atasnya? Tentu yang kanan ya. Jadi kita letakkan tangan kita di antara pusar dan dada, yaitu disebut juga dengan bersedekap ya. Kemudian bagaimana lagi gerakan sholat kita? Yang selanjutnya, yang keempat yaitu ruku. Nah, tadi rukun sholat ya nak. Sekarang gerakan sholat, ruku. Seperti apa ruku? Ya, ada di buku ya sayang ya. Di buku BSE kita sudah dicontohkan. Yaitu gerakan yang keempat. Ya, ibu yakin semua anak ibu bisa nampak semuanya ya nak ya. Kalau yang punya buku BSE, ibu yakin semua kita sudah punya buku ini ya nak. Karena ini dipinjamkan dari sekolah. Jadi, yang keempat itu ruku gerakannya. Ya. Kemudian yang kelima, gerakannya iktidal ya. Setelah kita ruku, kita angkat lagi badan kita, yaitu iktidal ya nak ya. Kemudian selanjutnya setelah iktidal, setelah kita iktidal itu kan kita berdiri ya. Setelah kita ruku, kita berdiri lagi, itu namanya iktidal. Dan dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya yaitu sujud ya. Ada di buku anak ibu ya, gerakan ke-6 ya. Gerakan ke-6 yaitu sujud. Nah, ini anak ibu juga dicontohkan di buku yang ada pada anak ibu ya, biar lebih mudah ya nak ya. Jadi gerakan yang ke-6 yaitu sujud. Kemudian yang ke-7, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud seperti apa? Ini ada di buku anak ibu sayang. Silakan lihat di bukunya. Gerakan yang ke-7, duduk di antara dua sujud. Bagaimana letak kakinya? Ya, ada di buku kita.
ada di buku PSE. Silakan anak ibu lihat. Perhatikan sholat kita tidak asal duduk saja sayang. Letak kaki kita juga diperhatikan ya nak ya. Itu duduk di antara dua sujud ya. Kemudian yang ke-8 duduk tasyahud awal ya. Bisa dilihat di buku anak ibu sayang bagaimana duduk tasyahud awal ya. Kemudian selanjutnya yang ke-9 ya. Duduk tasyahud akhir. Seperti apa duduknya? Ada di dalam buku ya nak. Itu ditentukan seperti apa cara kaki kita duduknya. Itu dilihatkan di buku ya nak ya. Kalau kita di sekolah itu kita praktekkan nak ya. Diajarkan sama guru-guru kita ya. Guru agamanya kepada anak didiknya ya. Kemudian anak ibu yang ke-10 gerakannya yaitu salam ya. Salam ke kiri dan salam ke kanan. Nah, itu dia praktek sholat ya. Nah, anak ibu sayang ya, sholat ini ya sangat penting sekali bagi kita umat Islam. Jadi nak, jangan pernah kita meninggalkan sholat karena sholat itu tidak boleh kita tinggalkan. Kalau tidak ada uzurnya ya, seperti anak perempuan, ibu-ibu kita ya, pasti ada uzurnya ya. Ada sebabnya dia untuk tidak sholat ya. Nah, kita yang tidak ada uzur, kita harus melaksanakan sholat apapun keadaannya. Ya, walaupun kita dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit, tapi tetap kita harus melaksanakan sholat. Tidak bisa berdiri, boleh duduk, ya. Tidak bisa duduk, boleh berbaring, ya nak ya. Jadi jangan pernah anak ibu meninggalkan sholat sekalipun nak. Satu kali pun jangan pernah. Kenapa? Karena nak, orang yang rajin sholat dengan khusyuk, dengan tenang, dia akan mendapatkan hikmahnya. Seperti yang kita pelajari tadi, hikmah pada dirinya sendiri ya nak ya. Jadi orang yang tidak sholat berarti dia, orang yang melaksanakan sholat berarti dia menegakkan tiang agama. Tiang agama pada dirinya. Tapi orang yang tidak sholat dia meruntuhkan tiang agama yang ada pada dirinya. Ya nak ya. Kalau sholatnya kita disuruh oleh Allah, sholat wajibnya, sholat fardu 5 kali sehari semalam, dia cuma 3, berarti tiang agama pada dirinya cuma 3 nak hari itu. Jangan sampai ya nak ya, jadikan diri kita itu orang yang sempurna, berdiri tegak, ya, bangunan yang tegak dan sempurna pada diri kita, yaitu membangun ya tiang agama pada diri kita dengan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam ya. Baik anak ibu semuanya, sebelum ibu simpulkan ya, yaitu pelajaran kita pada hari ini ya, anak ibu kita bernyanyi dulu ya sebelum kita ibu simpulkan. Ibu yakin anak ibu semuanya sudah dapat lagu ini ya. Kita ulang kembali ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jadi anak ibu, walaupun kita hidup 1000 tahun di dunia ini, kalau kita tidak sholat, tidak ada gunanya nak. Ya, di akhirat akan mendapatkan neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi anak ibu sayang, mari kita lakukan sholat ya. Kita jadikan sholat itu sebagai tiang agama pada diri kita ya nak ya. Nah anak ibu sayang ya, itulah pelajaran kita pada hari ini. Ibu simpulkan bahwa sholat itu tiang agama. Dan sholat itu adalah doa Allah ya. Lakukanlah sholat sesuai dengan rukunnya. Jangan pernah tertinggal rukun dari sholat itu. Rukun sholat ada 13 seperti yang ibu sampaikan tadi. Kemudian juga melaksanakan sholat sesuai dengan gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita menjadi umat yang soleh semuanya ya, umat yang beriman, hamba Allah yang beriman, yang selalu dijaga oleh Allah. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik anak ibu, sebelum kita tutup, ibu ada pertanyaan buat anak ibu di rumah ya. Silakan dicatat soalnya ya nak ya.
Catat soalnya nanti. Soal ini anak ibu jawab dan berikan pada guru agamanya masing-masing. Yang pertama soalnya adalah, sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, sebutkanlah pengertian sholat. Sebutkanlah pengertian sholat. Yang ketiga, sebutkan bunyi surat Al-Kautsar ayat kedua. Sebutkan bunyi surat Al-Kautsar ayat kedua. Yang keempat, sebutkan arti dari fasholli li rabbika wanhar. Sebutkan arti dari fasholli li rabbika wanhar. Yang kelima, sebutkan macam-macam sholat. Sebutkan macam-macam sholat. Baik, anak ibu semuanya. Itulah pertanyaan bagi anak ibu di rumah ya nak ya. Silakan dijawab. Nanti jawabannya anak ibu berikan kepada guru agamanya di sekolah ya nak ya. Boleh setelah dijawab fotokan, kirimkan kepada guru agamanya masing-masing. Dan juga kalau ada yang ingin berbincang dengan ibu juga boleh. Silakan catat nomor HP ibu 0821 699 05597. Baik anak ibu semuanya, itulah penyampaian ibu pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini banyak hikmahnya buat kita semua, terutama buat ibu yang menyampaikan. Ibu mohon maaf untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ya untuk Ibu Ismarle.